sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam menonton pentas malam ini. Pada kesempatan istimewa ini, kelompok Perang Surakarta dengan penuh kebanggaan mempersembahkan pentas produksi yang ke-79 bertajuk Arayon. Sebuah pertunjukan yang telah dipersiapkan dengan dedikasi penuh dan kerja keras oleh seluruh tim. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenankanlah saya untuk menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang tinggi kepada para media partner yang telah mendukung terlaksananya pementasan hari ini. HMP Wibawa, UPKD atau Unit Pengembangan Kesenian Daerah, Brahma Hardika, dan Teater Gadang. Dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak ini sangat berarti bagi kami dalam mewujudkan pementasan Arayon hingga dapat tersaji di hadapan para hadirin sekalian. Sebelum pertunjukan dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk mengatur mode telepon genggam atau gawainya dalam kondisi senyap. Yang kedua, demi kenyamanan bersama, kami mohon untuk tidak melakukan percakapan yang berlebihan selama pertunjukan berlangsung. Makan, minum, dan merokok di dalam ruangan pementasan tidak diperkenankan. Lalu, dokumentasi diperbolehkan, namun penggunaan flash kamera tidak diperkenankan. Yang terakhir, kami mohon agar hadirin dapat tetap berada di tempat duduk hingga pertunjukan selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan Arayon. Hentikan rencanamu itu yang mulia. Kalau saja kau bukan nasihat raja sebelumnya, aku pasti akan membunuhmu saat ini juga. Aku masih menghormati orang tua bodoh sepertimu. Bahkan kau masih menjadi penasehatku. Jadi jangan coba-coba untuk menguji kesabaranku. Aku sudah berpuluh-puluh tahun menjadi penasihat ayahmu. Aku mengerti mana yang baik dan buruk untuk kerajaan ini. Atas dasar itulah aku menentang. Ratumu adalah aku dan bukan ayahku. Kau harus tahu. Aku sudah tahu. Tapi rencanamu ini akan mendatangkan malapetaka untuk kerajaan ini. Semua adalah manusia, bukan hewan. Apakah kau sungguh-sungguh akan melakukan? Tentu saja, aku akan membuat pertarungan antara tahan dan hidup kerja di tambah. Hadiah utama dari pertarungan
Kau sudah tidak waras. Ya, aku memang sudah tidak waras. Jika kau sungguh-sungguh melakukannya, mengapa akan segera menjemput kerajaan ini? Cukup! Aku sudah muak mendengar semua ocehanmu. Prajurit! Baik, Ibu Nda. Siap menjalankan perintah yang mulia. Seret wanita tua bodoh itu penjara sekarang. Lepaskan! Dia pikir dia siapa? Dasar wanita tua bodoh. Penjara adalah tempat yang paling sesuai untuknya. Pertarungan ini adalah impianku dan aku akan segera memulainya. Bawakan aku tahanan itu satu persatu ke arena. Daisis, tahanan yang pertama, mantan komandan perang negeri Taif, negeri yang dulu pernah kami taklukkan. Kerajaannya hancur, seluruh pasukannya berhasil kami libas. Daisis, nasib malang. Seorang perwira yang disanjung oleh rakyatnya berakhir memenaskan
dan enggan untuk membayar pajak. Membela rakyat katanya. Dia pikir dirinya siapa? Memegang pedang saja, tangannya bergetar. Apa kau? Kamu berontak? Kau lagi? Lepasan! Kau siapa? Kau tidak mendengarku ya? Kau tahu tidak? Kita berada di mana? Kenapa kau tidak mau menjawabku? Kau bisa lapor polisi? Kau! Cijikan! Cerewet! Kita berada di arena. Mungkin saja hidupmu tidak lebih panjang dari rambutmu. Arena! Mengapa kita bisa berada di sini? Dasar bodoh! Tidakkah tadi kau mengingat siapa yang membawamu kemari? Tidak tahu. Ambilkan aku tahanan yang lain. Bagaimana Isis, teman barumu? Lepaskan! Lepaskan! Lalu, Tolong! Tolong! Lepaskan! Lepaskan tanganku! Lepaskan! 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 mulutmu berisik sekali. Nerissa, gadis petani bodoh yang menganggap dirinya ibu. Berani-beraninya menghasut warga tidak membayar pajak. Dia mengira dia bisa jadi pahlawan. Ya kau indah seperti orang-orang seperti layaknya membusuk di tahanan dan menjadi pekerja tambang selamanya. Lepaskan tanganku! Lepaskan! Nerissa! 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 Bangunlah, Tari. Nerissa! Bangunlah. Apa kau baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja, Kang. Kenapa? Prajurit itulah yang sudah melukai tangan aku. Jadi itu Balaslah, Tari. Balaslah. Demi aku, balaslah. akan kubalaskan. Hei, prajurit, majulah kembali. Aku menantangmu. Majulah. Kenapa kau jatuh? Berhenti, prajurit. Berhenti. Jangan melukai Tari. Berhenti. Apa aku? Lelaki seperti ini kau cintai. Memang gila. Dasar kau jadi lelaki lemah sekali, Tari. Maafkan aku, Begitu Nerissa. saja kau tidak bisa. Maafkan aku. Aku tidak bisa melawannya. Tanganku terikat. Dasar lemah sekali kau jadi lelaki. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tolong maafkan aku, Nerissa. Maafkan aku. Bawakan aku tahanan yang lain. Aku tidak bermaksud seperti itu. Lepaskan!
memberontak pada prajurit untuk menyelamatkan aktor bodoh dan tidak berguna. Hanya karena dia mirip dengan anaknya. Ayo. Yara, dia menyebut dirinya seorang aktor monolog. Dia berkeliling untuk menyebarkan argumen-argumen sampah. Orang-orang seperti dirinya sudah selayaknya untuk dimusnahkan. Lepaskan aku. Tidak berguna ini. Lepaskan aku. Sudah membuatku muak. Aku akan sangat menantikan mana aku bisa mengeksekusimu. Kita berada di mana? Kita sedang ada di arena. Apakah kita akan dieksekusi ya? Kita akan eksekusi. Lalu, untuk apa kita dibawa kemari? Sejujurnya, ibu juga tidak tahu mengapa kita semua dimakan. Tapi, saya yakin kita tidak akan mati. Ambilkan aku tahanan yang terakhir. Kalian pasti sudah tahu siapa itu. Eleanor, seorang penasihat kerajaan yang membangkang perintah ratu untuk menyelamatkan tahanan dan berakhir di penjara ini. Lapor yang mulia. Perintah telah dilaksanakan. Ya, aku sangat suka dengan pekerjaan kalian. Sekarang kembali ke tempat kalian masing-masing. Baik, yang mulia.
Bukankah dia penasihat kerajaannya dulu? Kenapa dia bisa berjalan sampai ke sini? Siapa tadi yang namanya? Ya, Eleonora, aku mengenalnya. Dia adalah penasihat raja sebelumnya. Dia sering menentang Elektra untuk membela rakyat-rakyat kecil. Hingga akhirnya dia dilempar ke dalam penjara bawah tanah dan menjadi tahanan seperti kita. Memang ratu biadab. apakah tempatku kalian nyaman? Dan sepertinya kalian sudah saling mengenal satu sama lain ya. Ini yang jauh lebih menyenangkan. Sebelum kau membunuhku, aku akan membunuhmu. Membunuhku? Dengan apa tepatnya, Daisy? Kau tidak melakukan apapun. Aku dapat membunuhmu dengan tangan kosong. Sebelum kau membunuhku, aku memiliki permainan untuk kalian. Mainan? Apakah kita akan dibunuh satu persatu? Aku tidak akan sudi memainkan permainanmu. Sayangnya, kalian tidak dapat memilih sudi atau tidak untuk ikut. Dan komandan perang terbaik di Airus, lihatlah dirimu sekarang. Mengapa demikian? Seharusnya kita dapat memilih. Lihatlah kalian, apakah kalian memiliki pilihan, sedangkan tangan kalian saja terikat. Kebebasan. Itu yang kau janjikan. Hah. Omong kosong. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, aku tidak peduli. Bagi siapa yang menolak keinginanku, maka prajuritku akan langsung memasukkan kalian kembali ke tabung bawah tanah dan kalian akan bekerja hingga kalian mati. Terdengar mengenaskan bukan? Siapkan diri kalian. Pertarungan akan dimulai siang ini. Kau dengar itu, Nerissa? Kita bisa bebas! Hah? Kita akan bebas, Tarik? Bebas! 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 Kita bisa 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 bebas! Kita... Kenapa, Nerissa? Tarik? Tapi, bukankah kalian mengatakan pertarungan ini hanya menyisakan satu orang saja, Tarik? Aku tidak mungkin hidup tanpa kamu, Tarik. Benar juga ya. Bagaimana jika kita saling berjanji untuk bertahan bersama hingga akhir? Nanti aku akan coba minta ratu untuk menambahkan kuota pemenang. Bagaimana? Wah, kau memang jenius sekali, Tarik. Tidak salah aku begitu mencintaimu. Baiklah, mari kita berjanji untuk bertahan bersama. Janjian. Janji. Asyik, kita akan bersama. Kebebasan. Kita bisa berdua. Kalian masih percaya apa yang dikatakan olehnya?
kebebasan. Mereka adalah orang-orang busuk dan serakah. Mereka tidak akan membiarkan kita bebas dan juga memberikan harta. Apalagi kalian hendak meminta Alexra untuk menambah jatah untuk Pucanaku. Menjijikkan. Percayalah, suara kalian tidak akan didengar. Tidak ada salahnya mencoba, Kak. Tapi pula kita sudah tidak memiliki pilihan lain. Eleonora, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi, kenapa kita dibawa kemari? Apakah ini ulah Alexra? Iya. Ini semua perintah Sang Ratu. Ia menginginkan kita semua saling bertarung satu sama lain demi kebebasan dan harta yang berlimpah. Oh, begitu ternyata. Apakah kalian menyetujuinya? Kami tidak punya hak untuk menolaknya. Karena jika kami menolak, kami semua akan dikembalikan kembali dalam sejarah bawah tanah. Dan pasti Aku biadab. kami akan mati busuk di sana. Lalu, kami harus bagaimana, Eleonora? Lebih baik aku mati saja daripada harus membunuh kalian. Bunuh aku terlebih dahulu. Bunuh aku. Tenang. Kita tidak akan mati. Dan kita semua yang berdiri di sini tidak mungkin sekali untuk saling membunuh. Hanya kebebasan diri kita sendiri. Kata siapa? Kata siapa? Tidak akan setega itu. Tidakkah tadi kau mendengar bahwa orang bodoh itu ingin mendapatkan kebebasan itu sendiri? Tadi aku hanya menggoda Nerissa. Kapan pertarungannya akan dimulai? Siang ini, Eleonora. Ternyata waktu kita tidak banyak. Mari kita pikirkan jalan keluar. Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin ini satu-satunya jalan yang harus kita hadapi. Tapi tegakkah kalian membunuh teman, pasangan, atau bahkan anak kalian sendiri? Mana mungkin aku membunuh Yara yang sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Hei, tapi benar apa yang dikatakan Tari? Kita sudah tidak memiliki pilihan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kebebasan? Aku sudah muak dipaksa bekerja, ditabrak siaran itu. Tapi bukan begini caranya. Lalu bagaimana? Apakah kita akan meminta tolong para prajurit untuk melepaskan tali-tali ini? Kemudian kita berjalan dan menyalami para prajurit penjaga. Lalu mencium tangan Alexra agar dia memaafkan kita semua. Apakah seperti itu cara kau inginkan? Sudah. Kita tidak akan menemukan jalan keluar jika kita terus bertengkar. Inilah yang diinginkan oleh Alexra. Bertengkar. Kemudian kita akan saling membunuh. Sebaiknya kita berpikir bagaimana cara keluar dari tempat ini. Baiklah, Eleonora.
Daisis. Ajalmu dekat. Aku tidak mati. Bodoh! Kau ini kenapa? Kau tahu berapa lama aku menantikan momen ini? 7 tahun! 7 tahun, Karin! Sudah! Dan waktu kau tidak perlu sampai memukulnya, Des. Kau tidak akan pernah tahu betapa biadabnya dia. Prajurit-prajurit yang berada di bawah komandoku semua dieksekusi di depan mataku sendiri. Warga sipil, warga kerajaan, anak-anak, bahkan yang membunuh istri dan anakku. Tidakkah kau tahu apa rasanya? 7 tahun aku menantikan momen seperti tadi untuk membalaskan dendam. Aku tidak peduli jika aku mati. Aku hanya ingin membalaskan dendam. Aku rela berkorban demi mereka, demi kita. Apa kau juga? Aku rasa tidak. Berkorban. Jangan bicara padaku soal berkorban. Kau sendiri juga tidak tahu apa yang sudah aku lalui. Aku mati-matian bekerja di ladang sialan itu. Bahkan dengan pajak yang sangat besar dari kerajaan. Rakyat yang bekerja di ladang sampai kesulitan untuk menghidupi diri mereka. Aku dan Erisa menentang untuk tidak membayar pajak saat itu, agar mereka mendapatkan bayaran yang lebih. Akan tetapi apa? Kami malah ditangkap dan dipenjarakan di tempat ini karena dianggap sebagai pemberontak. Hentikan! Sudah cukup. Kita semua di sini, diri di sini, demi orang yang kita mau. Mungkin kalian bukan kalian. Dia tak pernah merasakan kasih sayang dari orang terkasih. Bahkan orang tuanya sendiri. Aku berusaha menolongnya saat dia hendak memukuli prajurit kerajaan. Karena dia mengingatkan dengan anakku dulu. Dia mengorbankan satu-satunya hal yang dia punya. Tidaknya ya. Lihatlah Leo. Tidakkah kalian mengerti? Dia berdiri di sini demi kita, demi rakyatnya. Dia mengorbankan segalanya demi rakyatnya. Tidakkah kalian mengerti? Sudah.
Ya, memang benar. Aku dulu adalah seorang penasihat kerajaan. Dulu, perkataanku ini sering menjadi pertimbangan oleh raja sebelumnya untuk membuat suatu sistem atau kebijakan. Ketika kerajaan ini diambil alih oleh Aletra, putri dari raja sebelumnya, aku sering menentang kebijakan-kebijakan yang dia berikan karena selalu memberatkan rakyat. Seperti pajak 90% dari hasil panen, sumber air dibatasi dan langsung dialirkan menuju perairan kerajaan. Kerja paksa ditambah bagi tahanan tanpa sedikit berupah. Dan dihilangkannya hak bersuara untuk mengkritik kerajaan. Ya, aku ingat sewaktu aku mementaskan sebuah monolog di Agora soal menurut kerajaan tentang kondisi kerajaan saat ini. Aku langsung ditangkap sebelum aku menyelesaikan monolog keliling itu. Di sebuah negeri yang manis di lidah, tapi getir di perut. Rambut duduk isinya sangat dari pelanggaran. Beras dari keringat ibu-ibu tua yang kehilangan anak, kehilangan tanah, kehilangan alasan untuk percaya dan tidak pernah pulang. Pajak bukan emas, tapi dari mimpi-mimpi yang ditulis di dari rakyat, yang disobek setiap panen oleh prajurit yang lupa cara mencintai. Pasar untuk tua betapa sayur busuk. Buyar benaran beli dalam doa-doa yang dibeli dengan rasa takut. Ketika seorang anak bertanya, "Ibu, kita masih memiliki negeri?" Ibu hanya diam. Nah, satunya tanah yang tersisa adalah lantai penjara ini. Bagaimana kami menyebut ketidakadilan nama yang lebih sopan? Kebijakan. Terharu mendengar monolog sampahmu itu. Tidak ada yang peduli dengan apa yang kau sampaikan. Mereka lebih peduli jika ada yang memberi mereka makan, makan, makan dan minum. Itulah realita yang harus kalian terima. Sudahi drama murahan ini. Sekarang pilihlah senjata kalian bertarung. Aku sudah tidak sabar melihat kalian saling membunuh satu sama lain. Untukmu tua bangka. Bagaimana? Aku tidak mungkin bunuh kalian. Kita akan segera mati. Bunuhlah terlebih dahulu. Dan tidak memiliki alasan apapun untuk hidup bebas di luar sana. Tidak. Jangan ada yang mengambil senjata-senjata ini. Jika harus kembali ke penjara,
lebih baik di penjara bersama kalian daripada harus membunuh kalian semua. Aku juga sudah tidak memiliki tempat dan kesempatan lagi untuk pulang. Inilah rumah baruku sama kalian. Kebersamaan apanya, Elena? Itu karena kau sudah baik orang, sehingga tidak ada lagi yang mau denganmu. Aku tidak ingin kembali dan cara-cara itu. Hei, aku janji, kau berani sekali. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Eleanor. Bahkan siapa berani mengambil senjata ini, aku tidak akan segan-segan untuk melukainya. Aku memang tidak akan membunuh kalian, tapi jika kalian berani melukai Yara dan Eleanor, aku tidak akan segan-segan untuk menorehkan luka tubuh kalian. Lalu apa yang akan kita lakukan? Menunggu hingga kita mati membusuk di penjara satu persatu. Kamu tidak akan melewatkan kesempatan ini, karena ini satu-satunya kesempatanku untuk kembali bebas. Jujur saja. Kau ingin kembali bebas agar dapat bersama dengan Elisa. Egois sekali. Sungguh perdebatan murahan. Jika kalian memang tidak berusaha membunuh satu sama lain, baiklah. Mungkin aku akan membunuh salah satu dari kalian. Karin, bukankah kau betul mencintai Teresa? Habisin dia! Tolong aku. Tolong. Tolong. Tidak. Apa? Jangan dia. Jangan dia. Semua jangan. Dia. Dia tolong. Semua jangan. Semua jangan. Elisa. 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 Bangunlah. Elisa, bangunlah. Elisa, bukan itu benar. Elisa. Kamu sialan! Jadi berdusta! Ini semua karena kalian! Ya, bukan mereka semua, Karin. Bunuh mereka. Tidak ada. Jangan ambil senjata itu, Karin. Tidak, Karin. Hentikan. Kau bisa mencelakai seorang kan? Tidak,
mencelakai seseorang kakakmu. Lalu bagaimana dengan Nerissa? Bagaimana? Apakah kau dapat mengembalikan Nerissa, Helena? Di dalam tata pijat. Kenapa kau hanya terdiam? Hah? Kau tidak dapat menjawabnya, bukan? Baiklah. Aku mungkin akan mulai membunuh dari yang paling lemah di antara kalian. Aku telah membunuh seseorang. Siap biasa. Aku telah membunuh dua orang. Lepaskan senjatamu itu. Aku masih melanjutkan lama. Giliran Melioda. Gerak! Eleonora, apakah kau baik-baik saja? Apakah ada yang terluka? Semua orang mati. Semua orang mati. Semua orang mati. Semua karena diriku yang tua dan bodoh ini. Bunuhlah aku, Jaisis. Bunuhlah aku. Bukankah kau ingin membalaskan dendam kepadanya? Aku mungkin juga akan akan jika dia harus mati. Entah karena ada laki-laki yang menderita karenanya. Hentikan itu. Tidak mungkin membunuhmu. Manusia, bukan binatang yang akan membunuh hanya demi sebuah makanan.
Apa dari Beristirahatlah. Aku akan menantangnya dan mengakhiri ini semua. Aku tidak akan pernah bisa membunuhmu. bunuhlah anak tua yang lemah itu tahu. Kau akan bebas dan bisa membalaskan dendam padaku. Lagi pula, dia sudah tidak berguna untukku. Aku tidak mungkin membunuh hanya demi kesenangan seperti dirimu. Aku manusia, bukan binatang yang akan membunuh hanya demi sebuah makanan. Kita lihat dari siapa yang akan menang, aku atau kau. Eleonora! Tidak! Tidak, Eleonora! Bertahanlah! Kau tidak pantas mati seperti ini! Bertahanlah, Eleonora! Bertahanlah! Bunuhlah dia dari sini. Alektra! Aku akan membunuhmu. Aku ingin bertarung melawanmu. Di sini. Tunjukkan jika kau memang seorang ratu. Lihatlah, tidak mungkin kau menolak dengan banyak rakyat yang menyaksikan. Lawan aku! Menolak katamu Daisis. Dengan senang hati, aku melawanmu. Sebaiknya kalian memasang taruhan yang tinggi untukku. Aku juga akan membunuh kesombonganmu. Ternyata kau masih bisa bertarung, Daisis. Ini yang kalian katakan ratu. Memegang senjata saja tidak bisa. Ambil senjataku. Aku
tidak membutuhkannya untuk mengalahkan. Tahun kau membakar nama Elektra di kepalamu, dan apa hasilnya? Mati tangan dasar sialan, dan kau pahlawan berhati lembut, kuat, dan kau pilih diam selamanya. Seperti si bodoh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pentas produksi kelompok Perak Surakarta yang ke-79 Araion. Tidak ada pertunjukan yang dapat terwujud tanpa kerja keras dan dedikasi dari seluruh tim yang bekerja di depan maupun di belakang layar. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pementasan ini.
Selanjutnya, selanjutnya ada koreografer yaitu Grandok. Tim setting Uji dan Hardono. Tim musik ada Gendut, Aku, Idan, dan Thea. Tim make up ada Dea, Tara, Nona, dan Sherlyn. Kemudian ada tim kostum Ayes dan Atul. Dan yang terakhir, penata lighting sekaligus pimpinan produksi kami, Nata. Stage manager, Fakih. Dan yang ditunggu-tunggu, sutradara